Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Indra Prasetya dari kelas 10 MIPA 4 nomor absen 9 akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul tingkat pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran. Kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembelajaran secara luring atau tatap muka saat ini sudah menjadi sebuah hal langka di Indonesia maupun dunia. Sejak masuknya virus COVID-19 ke Indonesia sebagai efek global, masyarakat kita harus mengubah gaya hidupnya. Sebagai salah satu contohnya, yaitu menjalankan program 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga memakai masker. Dengan adanya virus COVID-19 ini juga membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang pertamanya tatap muka secara langsung, sekarang menjadi pembelajaran jarak jauh atau yang kita kenal dengan nama daring. Seketika seluruh pelaku pendidikan harus mengubah pola pembelajarannya. Tidak sedikit siswa-siswi yang kaget dengan sistem pembelajaran seperti ini. Penentuan jadwal belajar dan pengumpulan tugas yang disertai deadline oleh guru ini juga sangat dikeluhkan oleh kebanyakan siswa karena banyak hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga hal ini menyebabkan pelaku pendidikan tidak fokus dalam melaksanakan pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, pembelajaran daring ini kurang efektif. Banyak siswa yang tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Perbandingan tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran daring sangat jauh dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Selain itu juga masa pembelajaran daring seperti ini waktunya sangat terbatas dan sangat berbeda jauh dengan pembelajaran tatap muka. 1.2 yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah tingkat pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran semakin berkurang? Dan yang kedua, apa yang menyebabkan banyak siswa tidak paham dengan materi pembelajaran yang diajarkan? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam menerima pembelajaran. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab dari ketidakpahaman siswa dalam menerima pembelajaran. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pola interaksi sosial yang terjadi di SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu landasan teori. Pertama, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain ataupun sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dalam Walgito yang dikutip dari http://www.suara.com news, pengertian interaksi sosial oleh para ahli. Surjono Sukanto dalam Sosiologi Suatu Pengantar 1994 menjelaskan interaksi sosial adalah sebuah proses sosial yang mempunyai hubungan dengan berbagai cara berhubungan, baik sesama individu maupun kelompok tertentu, yang bertujuan untuk membangun sistem dalam sebuah hubungan sosial.
Yang kedua yaitu pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan atau alat atau segala sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik maupun non-fisik. Yang kita masuk ke dalam bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah kelas 10 IPS dan 10 bahasa. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat data hasil studi pada semester yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner minat belajar dan keikutsertaan bimbingan belajar. Kuesioner ini tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, usia subjek, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala minat belajar yang berbentuk skala Likert. Skala minat belajar ini disusun berdasarkan aspek motivasi belajar dari Franzen dalam Surya Brata 2006, yaitu adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas, adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia, dan keinginan untuk selalu maju, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi, adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pembelajaran, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Waktu penelitiannya kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Maret 2021. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakannya dalam waktu yang seefisien mungkin. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang dapat menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 IPS dan 10 bahasa. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dalam penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen.
Subjek dari penelitian ini adalah siswa-siswi kelas 10 IPS dan 10 Bahasa SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data prestasi akademik siswa, yaitu dengan melihat rata-rata nilai rapor siswa pada semester terakhir yang telah dilalui subjek penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner game online dan kuesioner motivasi belajar. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek dan responden lembar angket